Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube saya, Suparto Bali. Semoga sahabat-sahabat semua selalu dalam keadaan sehat untuk terus menonton video-video saya. Ya, kali ini kita akan mencoba membahas masalah kulit kelapa muda dan ingin mencoba untuk belajar mengolah limbah kulit kelapa muda. Di mana kita tahu bersama bahwa limbah kulit kelapa muda ini sangat banyak kita temui di pedagang-pedagang es degan di pinggir jalan. Nah, itulah yang membuat saya sedikit tertantang untuk belajar mengolah limbah kulit kelapa muda ini untuk menjadi kompos atau pupuk organik. Namun sebelum kita mengolah lebih lanjut kulit kelapa muda tersebut, kita harus proses dulu untuk menghilangkan zat tanin yang terkandung di dalam kulit kelapa tersebut. Karena kulit kelapa ini baik yang muda maupun yang tua itu ada zat yang dinamakan zat tanin, itu harus dihilangkan karena itu bisa mengganggu pertumbuhan tanaman apabila tidak dihilangkan terlebih dahulu sebelum digunakan untuk tanaman. Nah, bagaimana cara saya untuk menghilangkan zat tanin dalam kulit kelapa muda? Saksikan video saya berikut ini. Selamat menyaksikan. Dan inilah kulit kelapa yang sudah saya potong-potong kecil seperti dadu, yang saya sudah rendam di dalam ember. Ini saya lakukan perendaman selama 2 hari dan setiap hari saya ganti airnya 2 kali sehari. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan dalam menghilangkan zat tanin. Yang pertama adalah dengan merendam pada air yang mengalir. Dan yang kedua adalah meletakkan sabut kelapa pada ruang yang terbuka selama beberapa hari. Bisa juga direbus selama 2-3 jam lalu airnya dibuang. Boleh juga direndam dalam ember dengan menambahkan tawas. Kita ketahui bersama bahwa kulit atau sabut kelapa ini adalah salah satu bahan organik yang digunakan dalam dunia pertanian karena manfaat dan peranannya cukup besar, utamanya mendukung kegiatan pertanian organik seperti petani sayur, hidroponik, dan juga penghobi tanaman hias. Akan tetapi, sebelum digunakan, zat tanin yang terkandung dalam sabut kelapa ini harus dihilangkan terlebih dahulu agar aman digunakan untuk tanaman. Mengingat zat tanin ini dapat menghambat pertumbuhan tanaman atau dapat menjadikan tanaman menjadi kerdil, sehingga harus dihilangkan terlebih dahulu agar tanaman kita bisa tumbuh lebih subur ketika hasil olahan kulit kelapa ini kita berikan. Dari sekian banyak senyawa yang terkandung dalam sabut kelapa, zat tanin ini adalah salah satu senyawa yang biasa disebut senyawa anti gizi. Kenapa demikian? Karena zat tanin ini mampu menghambat penyerapan oleh tanaman terhadap unsur hara yang tersedia pada media tanam. Nah, kalau media tanam diserap unsur haranya, maka secara otomatis pertumbuhan tanaman akan jadi terhambat dan menjadi kerdil. Oleh karena itu, sebelum kita gunakan sabut kelapa ini, perlu kita olah secara baik sebelum kita berikan kepada tanaman yang kita miliki. Jadi itulah beberapa alasan mengapa kita harus mengolah terlebih dahulu sabut atau kulit kelapa ini.
Perlu saya kasih catatan bahwa metode yang saya lakukan ini selain dari perendaman yang sudah saya lakukan selama 2 hari, itu juga saya lakukan penjemuran, namun saya tidak langsung di bawah sinar matahari, tapi saya angin-anginkan selama kurang lebih 3 hari sampai airnya berkurang dan itu sudah sedikit agak mengering ya. Ini jadi seperti ini saya gelar-gelar kurang lebih 3 hari ini. Ini maksud saya adalah untuk lebih memantapkan dan meyakinkan bahwa zat tanin itu dipastikan bisa hilang dalam sabut atau kulit kelapa tersebut sebelum kita olah menjadi kompos. Ini kulit kelapa sudah siap kita untuk fermentasi. Kemudian kita akan campur dengan beberapa bahan. Di antaranya adalah arang kelapa, di mana kita tahu bersama bahwa arang kelapa ini mengandung K, P, Na, dan Mg, yang mana arang ini juga sangat disenangi sebagai tempat tumbuhnya mikroorganisme pengurai. Nah, kita akan campur rata, aduk sampai rata arang dengan sabuk kelapanya. Kemudian kita akan siram dengan mol yang sudah kita sediakan sebagai cairan penghancur untuk lebih mempercepat proses penguraian. Nah, ini dia. Ini mol ini saya bikin sendiri. Jadi saya bikin dari campuran air beras, air gula, dan juga saya kasih tetes tebu. Kemudian saya diamkan selama kurang lebih 1 minggu. Dan ini sudah siap saya pakai atau gunakan. Nah, setelah saya siram ini saya kasih daun yang sudah saya cacah, daun kering. Saya campur semua secara rata. Setelah tercampur rata, kemudian saya tambahkan lagi mol. Kemudian saya masukkan ke dalam ember yang sudah dikasih tanah di dasarnya. Saya masukkan ke ember sampai penuh ya embernya nanti ya. Nah, ini embernya kita sudah kasih tanah, kemudian kita akan isi sampai penuh, dan kemudian kita akan tutup lagi dengan tanah. Kemudian kita akan simpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari, dan kita akan simpan ya kurang lebih ini 4 minggu ya, tapi kita akan cek secara berkala. Setiap minggu kita akan melihat perkembangannya seperti apa. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe.